dari awalnya saya merasakan teman-teman rekan-rekan yang lain juga ada berbau-bau seperti bau hanyut, bau yang sampai awal sampai akhir itu yang ada bau dupa, kayaknya itu yang bau dupa, terus bau hanyut, yang ketiganya bau kayak kembang atau misalkan ini apa tumbuhan yang agak busuk tuh, terus-terusan itu seperti itu. Nah setelah itu kita melaksanakan OTT dan terkendalanya kenapa satu selang sudah masuk tugas, tapi dalam kondisi itu siap untuk dibakar. Nah pas untuk dibakarnya 25 menit nggak nyala-nyala, kita pakai regulator yang lain nggak nyala-nyala. Aduh kenapa ini, saya udah nyaring lah, mungkin dari manusia biasa mungkin ya teh ya Pak, kalau misalkan di area sekitar mungkin gimana lah, dari penampakan mah nggak kelihatan, awalnya tuh nggak kelihatan, cuman dari bau-bau dan perasaan agak lumayan mendekati dari pikiran, dari perasaan seperti itu. Ya kita itikat baik aja, yang namanya masyarakat membutuhkan, kita siap nggak siap harus dilaksanakan seperti itu. Mungkin kami niatnya baik, ibadah itu langsung lah ke TKP. Pas langsung ke TKP maksudnya ke target untuk pemusnahan, yang pertama kali kita santai aja gitu, santai nggak ada apa-apa. Alhamdulillah terlaksana. Pas di atas saya ini naik gitu, kok ada beda gitu, perasaan ada yang pegang saya di sini. Pegang aja pas naik, asli wallahu alam. Kalau misalkan ada yang inframerah atau lihat gitu mah, saya pegang gini, tapi tongkat saya ada yang pegangin. Ada energi. Tongkat. Iya tongkat yang buat bakarnya. Iya bakar. Ya. Saya nggak pegang, asli. Ya, Saya Pak. sih pegangan gini, gitu. Saya perasaan ke awal Pak bakar ditempelin ke tiang, dempet sama saya. Terus kagetnya kenapa? Kok ada yang pegang di sini? Apa? Walau lah. Kayak dihambat atau ngebantu? Kayak dia ngebantu, mungkin ngebantu. Pas dia gini, sebelum dia udah beres semuanya. Pas ini, aduh ini pasien siapa yang pegang? Saya pikirin gitu. Tapi teman-teman juga yang lain merasakan pas udah beres tuh apa, saya masih di atas. Saya berpikiran ini kenapa? Kayak gitu. Pas teman-teman, kenapa kamu lama banget turunnya? Tongkat udah di bawah atau apa? Ya saya mungkin merasakan seperti itu. Ya alhamdulillah mungkin Ngari gitu atau ya, merinding. iya sih, merinding mah iya. Cuman yang lebih saya berkesannya, tuh alhamdulillah mungkin dari segi negatifnya ada, mungkin dari segi positifnya mungkin saya nggak tahu lah, dibantu sama harga yang baik mungkin ya. Bau amisnya tuh sampai beres ada aja terus. Sampai kita ngopi juga kerasa. Pas kita mau pulang di jalan atau apa, perasaan di pundak saya agak berat. Pas saya berdoa kayak grandong kayak ya, rasa digandong gitu saya Pak. berdoa, saya nggak ada niat unsur mengganggu sekitar, nggak ada niat atau apa ya. Alhamdulillah pas di daerah Sindang Agung udah ngerasa ringan. Iya. Pas kesini saya nggak tahu, asli saya nggak tahu, maksudnya yang tahu itu saya perasaan aja, maksudnya perasaan yang tadi saya menceritakan, nggak tahu ada penampakan foto nggak apa. Pas saya share ke Pak Dandu apa ini HP saya dilempar, saya kagetnya gitu. Astagfirullah, mungkin ini yang tadi gue pas ngomong di grup itu ada ya itu pas pisan dilempar. Yang pertama ini Pak Ananang, coba Ananang ya, mungkin ini juga Pak Ananang ada inframerahnya bagus ya, lebih jelas lagi Ananang tuh. Maksudnya kan kalau kita mah HP manual biasa, jadi mungkin dijelasin gitu. Pas di bawahnya kok ada kayak mutiara ya. Bawahnya mutiara. Pas kan ngobrol sama Pak Yayan, kan orangnya ada lumayan ya, ada ngerti juga seperti itu. Ya mohon maaf sebelumnya rekan-rekan, kata Yayan tuh saya nggak bilang gitu, saya nggak bilang, cuman ya alhamdulillah nggak mengganggu, cuman ya iseng lah seperti itu. Yang namanya makhluk seperti itu kan bawaannya
gimana sih iseng seperti itu, tapi cuman alhamdulillah saya udah diberikan sama Kata ayah. Payan Ya. di kata Payan disebutkannya jenis apa itu? Kenapa? Kata Payan jenis hantu apa namanya? Kata ayah itu semacam burung apa jenis Predator. semacam genderuwo tapi dari semi ke bawahnya berbentuk ekoran ular. Siluman ya. Nggak tahu. Biasanya mah bau ulet itu mah siluman. Soalnya dari bentuk dari Biasanya ada yang nyupang Pak ya kalau siluman. nggak tahu. Enggak. Nggak tahu. Tapi mutiaranya itu warna hijau ya. Mutiara terus di bawahnya ada macan. Wah, Pak Gitu. ada kayak di film Macan. Ini nambah lagi saya. Oh, iya, nah. kayak di film Susana kan. Apa kan ke kebon gitu ya, udah bau Yang ke agresif ya? Agak agresif kalau tanya. Kemenyan, kemenyan. bau kentang gitu, Kentang mau nggak hilang sampai pulang bu. kentang terus bau anyir gitu, terus bau Lupa ya. lupa kayak lupa gitu. Nah, menurut Bangkai. yang punya rumah juga banyaknya di sini teh cuman ya bersahabat bilangnya sih. Sama. Cuma cara pengen lihat tapi cuman gimana. Memang bagian dari resiko kami selaku daftar kepentingan kuningan ketika melaksanakan Dumas itu baik penanganan pemadaman kebakaran ataupun penyelamatan ya resikonya tinggi juga gitu. Salah satunya yang tidak kasat mata seperti terjadi kejadian yang semalam itu, dan itu tanpa disengaja. Ketika mengambil dokumentasi, bahkan sadarnya itu ketika sudah di mako gitu, ketika dilihat hasil dokumentasi, loh kok bisa ada itu. Kalau sepintas kan sebenarnya tidak kelihatan gitu, tapi kalau kita zoom itu jelas kelihatan. Dan itu alhamdulillahnya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam arti dengan segala sesuatu resikonya kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan dalam melaksanakan tugas selama ini. Kalau khusus sih tidak ada, dalam arti kita setiap mulai bekerja atau berangkat selalu berdoa dulu, dan kita yang rutinnya paling setiap malam Jumat kita selalu rutin yasinan gitu di sini di Mako, sesuai dengan lagu yang setiap pada hari itu. Jadi sebetulnya kita tidak ada Buatan khusus gitu. ritual khusus atau gimana gitu ya, semata-mata kita pasrahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap dalam melaksanakan tugas kita selalu dalam lindungan. Mungkin kemarin itu lagi apa sih lihat foto gitu ya, kita kalau perasaan mah tiap wah ini kayaknya ada gimana gitu, tapi ya kita berdoa aja gitu. Dan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Kalau perasaan mah sering banget gitu, tapi kita tidak fokus ke sananya ya. Dan alhamdulillah ketika juga salah satunya yang kemarin kita memangkas Siliwangi ini di Pujasera kan, itu pohon ratusan tahun, menurut kewenangannya yaitu bagian aset BPKD itu tidak ada yang sanggup gitu untuk memangkas. Tapi alhamdulillah oleh Damkar itu dalam 7 hari kita pangkas semua, meskipun terbatasnya bukan karena apa, karena kemampuan kita terbatasnya cuma sampai sana, dan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Walaupun orang yang lewat, apalagi yang tahu itu orang sekitar, Pak hati-hati, hati-hati ini gitu. Ada penunggunya gitu Pak. Tapi alhamdulillah ya, tapi alhamdulillah kita berdoa dulu gitu, minta perlindungan, alhamdulillah selamat. Siliwangi itu alhamdulillah tidak ada temuan apapun gitu, hal apapun tidak ada. Kata orang-orang di sana. Cuman masyarakat
sekitar, terutama masyarakat asli itu yang tahu tentang pohon itu. Katanya semenjak dia udah kecil dan sekarang udah usia lanjut usia Oh, itu udah angker menyampaikan dia Ya, katanya itu Spiritual. kita ngobrol sharing sama anggota itu belum ada hubungan apa-apa gitu, belum ada yang sampai karena tindakan sakit atau gimana gitu. Dan saya juga nggak tahu kenapa anggota damkar itu pada alhamdulillah pada kuat alhamdulillah gitu, termasuk saya juga gitu. Tempatnya 1 tahun sekarang di damkar ya gitu, yang biasanya sering sakit atau gimana gitu ya alhamdulillah gitu, walaupun dengan tugas yang sama resikonya gitu siang malam, tapi alhamdulillah diberikan kesehatan gitu, keselamatan dalam melaksanakan tugas. bawa fit dan sehat. Siap siap.